Terima kasih Bung Martinez. Pemirsa, ronde pertama sudah berjalan. Oleh Sendapa yang memakai celana kuning, sedangkan Serikzan memakai celana biru. Sudah terjadi jual beli pukulan, kombinasi pukulan dari kedua petinju, saling mencari peluang tentunya. Bung Martinez, kalau kita lihat postur dari kedua petinju tidak berbeda, Bung ya? Ya, keduanya tingginya 171 meter untuk Solo Sendapa, sedangkan Osma Gambetov Serikzan 170 cm. Ya, dan jangkauan juga tidak terlalu berbeda. Sole 87, sementara Osma Gambetov Serikzan 88. Baik, pemirsa, kita saksikan pertarungan yang sangat menarik di ronde pertama, di mana Betov maupun Sole Sendapa saling melancarkan atau menekan, masih mencari peluang. Pemirsa, Sole mencoba untuk mendesak dalam posisi rapat. Ya, Bung Ade, kelihatan Osma Gambetov mencoba untuk membuka pertahanan dengan pukulan-pukulan lurus. Ya, dan tadi dia mencoba dengan uppercut, tapi pertahanan dari Sole masih cukup rapat. Batuk sangar, dikomek aja. Rasa jahe, rasa pepperminti. Cinta, tuh, batuk sangar dikomek aja. Bos sangar? Belek aja langsung. Pak Mandor. Pak, ada Pak Mandor. Jangan lupa, saya masih lemes dan lesu, Pak. Minum Ultra Cup. Karena Ultra Cup memusnahkan kantuk, memulihkan letih, lesu, dan kurang bersemangat. Jolani ya? Dah, Jolalio. Pagi, Pak. Pak Karyo. Sudah siap kerja, toh? Oh, Ultra Cup, Pak Mandor. Ultra Cup, toh? Ya, Ultra Cup. Produksi Hanson Pharma. Pemirsa, kita nantikan ronde kedua, perebutan gelar FABA kelas 10, Sole Sendapa dan Osma Gambetov Serikzan. Dua petinju yang sama-sama berusia 27 tahun. Serikzan yang berasal dari Kazakhstan saat ini berada dalam peringkat 1 FABA. Ronde kedua baru saja dimulai. Bung Martinez, bagaimana Anda melihat di ronde pertama tadi? Ya, di ronde pertama kelihatan cukup berimbang, tapi pukulan Serikzan lebih banyak masuk. Ya, karena dengan pukulan lurusnya begitu baik, ya, lebih beberapa kali mencuri angka di ronde pertama itu. Pemirsa, kalau kita saksikan ini satu pukulan lagi dari Sole Sendapa, namun kita lihat pukulan-pukulan lurus dari Serikzan cukup berbahaya. Satu straight, namun kembali counter juga dilakukan oleh Serikzan. 4 kali Bung Martinez ya. Ya, memang dasar amaturnya cukup baik dan kakinya juga cukup lincah. Iya, lincah Tapi kita lihat. petinggi kita Sole juga pertahanannya masih sangat rapi, dan ini memang sebetulnya modal dia untuk memenangkan pertandingan. Dan juga kalau dia sering melancarkan pukulan dengan pukulan lurus seperti itu, sangat berbahaya juga buat Osma Gambetov. Iya. Satu atau dua pukulan lurus baru saja tadi Sole Sendapa masuk ke muka dari Serikzan. Satu lagi jab dari Sole Sendapa. Ronde kedua sudah mulai dengan tempo yang tinggi. Kedua petinju saling mencari peluang. Kelihatan Osma Gambetov ini tidak mau bertarung dalam jarak dekat. Iya, selalu menjaga jarak, Bung ya. Ya, dan memang karena dengan jangkauan yang mungkin cukup panjang, dia nggak mau bertarung dalam jarak dekat. Dan juga dia belum begitu mengetahui perlawanan daripada Sole Sendapa. Sementara sebaliknya Sole sudah tahu kemampuan dari Osma Gambetov. Satu jab Bung baru saja masuk lagi ke muka Serikzan. Ya, cukup akurat pukulan lurusnya itu ya. Iya. Masih kita lihat Serikzan selalu menjaga jarak, sementara Sole Sendapa yang mempunyai pertahanan cukup rapat, double cover yang selalu di atas. Satu lagi pukulan-pukulan lurus. Kita lihat Bung, di ronde kedua banyak Sole Sendapa tolong dengan pukulan lurus. Ternyata pukulan Sole sangat komplit, yaitu pukulan hook dan pukulan lurusnya sangat baik dan sangat efektif. Ya, ini sangat
memforsir atau sangat mengganggu pertahanan daripada Seriksan. Betul sekali, kita lihat beberapa kali pukulan lurus dari Soleh Sundava masuk, namun kita lihat Seriksan terus memberikan perlawanan yang cukup baik. Kelihatan pertahanan dari Seriksan ini agak terbuka sehingga begitu lancarkan pukulan jab straight cukup telak mengenai sasaran. Ya, Soleh Sundava mencoba menekan, masih terus mencari peluang, sementara jab dari Seriksan mencoba untuk meningkat. Kita lihat satu lagi pukulan lurus dari Soleh Sundava. Cukup banyak sudah masuk pukulan lurus dari Soleh Sundava, namun kita lihat Seriksan. Ya, biasanya petinju dari Eropa Timur itu pertahanannya selalu terbuka. Jangan lupa, saya masih lemes dan lesu, Pak. Minum Ultra Cup. Karena Ultra Cup memusnahkan kantuk, memulihkan letih, lesu, dan kurang bersemangat. Kerja tuh. Ultra Cup, Ultra Cup. Produksi Hanson Pharma. PRT, Toto Flu. Minum Ultra Flu. Reda flu. Terima kasih PRT. Minum. Ultra Flu. Luar biasa. Mau lagi? STMJ Plus Ginseng. Minuman nikmat, hangat, dan berhasiat. Tersedia kopi coklat dan susu. Luar biasa. Mau lagi? Pemirsa, kita nantikan ronde ketiga, sementara kita lihat Soleh Sundava. Bung, di ronde kedua bagaimana Anda melihat? Ya, ronde kedua milik Soleh ya, dan kelihatan sekali tadi beberapa pukulan lurus dan hooknya cukup telak mengenai sasaran dari Semagam Beto, dan ini saya menilai 10-9 buat Soleh. Ya, ronde ketiga baru saja dimulai, perebutan gelar PABA kelas bulu antara Soleh Sundava dengan Semagam Beto Seriksan. Soleh Sundava yang merebut gelar PABA pada tanggal 31 Agustus tahun 99 di ring emas FPT juga. Pada saat itu Soleh Sundava merebut gelar melawan Park Sun-on dari Korea, Bung ya? Ya, dia menang KO di ronde kelima. Ya, dan sekarang dia langsung mandatory fight lawan peringkat 1 dari Kazakhstan ini, karena menurut aturan dari PABA harus langsung mandatory apabila seorang juara baru di PABA. Iya. Pemirsa, kita lihat baru saja Soleh Sundava dengan tekanan-tekanan yang cukup bagus, beberapa kali berhasil memasukkan pukulannya ke muka dari Seriksan. Tadi beberapa akurasi pukulan dari Soleh cukup efektif dan itu sangat merepotkan Semagam Beto. Dan saya lihat pukulan-pukulan Soleh Sundava cukup keras ini. Ya, cukup keras, dan karena mungkin persiapan dia selama 2 bulan ini lebih meningkatkan power juga selain daripada teknik. Ya, mudah-mudahan Soleh Sundava bisa terus memberikan penampilan yang baik. Ya, pukulan yang lurus. Ya. Dan yang sangat berbahaya dari Soleh yaitu pukulan hook ya dari Soleh Sundava. Sementara counter juga dilakukan oleh Seriksan. Menarik sekali pertarungan di ronde ketiga ini. Kelihatan Semagam Beto terus menjaga jarak dan dia tidak mau bermain dalam jarak dekat. Iya. Dan mudah-mudahan Bung, Soleh Sundava mempunyai stamina yang cukup bagus. Saya kira stamina-nya cukup baik. Dia sudah mempersiapkan diri selama 2 bulan. Ya, menurut pelatihnya Asep Sanusi, stamina untuk 12 ronde tidak perlu diragukan. Iya, karena saya melihat dari 3 ronde yang sudah dilewati berjalan dengan tempo tinggi. Iya, dan dengan pukulan-pukulannya begitu keras, dia mengeluarkan banyak tenaga. Betul sekali. Pemirsa, sebentar kita lihat Soleh Sundava masih terus mengejar Seriksan yang terus menjaga jarak. Untung pertahanan dari Soleh cukup rapat sehingga pukulan-pukulan lurus itu selalu di blokir sama dia. Kita lihat Soleh Sundava menekan terus mengejar Seriksan. Sementara jab dari Seriksan terus dilontarkan untuk membuka pertahanan Soleh. Tidak mau meladeni, kita lihat Seriksan bermain rapat. Pukulan lurus dari Soleh juga cukup efektif, cuma tidak begitu keras. Dan apabila dia mendapat timing yang bagus, itu sangat berbahaya buat Semagam Beto. Ya, bisa jatuh karena pukulan hooknya sangat keras. Terus menekan, kita lihat Soleh Sundava. Mual dan subah habis makan, kembung dan nyeri lambung.
Redakan dengan Enziplex, enzim pencernaan plus simeticon. Habis makan, tak perlu was-was. Enziplex. Kita berusaha keras menaklukkan tantangan demi tantangan abad ini. Tapi untunglah, kita tak perlu bersusah payah memilih ban yang tepat. Goodyear, pilihan utama. Biasa, kita nantikan ronde keempat. Bung, bagaimana Anda melihat di ronde 3? Ya, ronde 3 masih milik Soleh. Karena tadi beberapa operasi pukulan cukup baik dan sangat efektif. Dan juga cukup merepotkan dari Madam Betok. Iya. Ronde keempat baru saja dimulai. Soleh Sundava terus mengejar. Namun jab Serikzan mengganggu terus. Serikzan kelihatan mencoba untuk membuka pertahanan dengan pukulan lurusnya. Tapi untung dengan pertahanan yang begitu rapat, agak sulit buat Serikzan untuk membongkar pertahanan dari... Terjatuh kita lihat. Apakah pukulan, Bung? Ya, satu pukulan lurus tapi tidak begitu telak dan memang posisinya juga kurang begitu baik sehingga dia agak terjatuh gitu. Sementara Soleh Sundava terus menekan Serikzan. Esmagam Betov Serikzan. Jab dan pukulan lurus dari Soleh. Memang kalau kita lihat cukup lincah penampilan dari petinju Kazakhstan ini. Dengan kakinya ringan. Kali ini Soleh Sundava menekan. Dan kelihatan bukan deh, Soleh tidak mau mengambil bagian perut dari Soleh selalu bagian atas muka, Bung ya. Mungkin karena dia belum tahu apakah kelemahan dia itu ada di perut atau di muka. Iya. Jab 1-2 pukulan dari Soleh Sundava. Sementara counter juga dilakukan oleh Serikzan. Satu uppercut kali ini masuk kelas. Satu pukulan kelas dari Serikzan berbahaya, Bung. Ini adalah kelengahan daripada Soleh karena dia tidak mengantisipasi uppercut yang begitu keras dari Serikzan. Dan dia mencongkel dari bawah ketika pertahanannya agak besar. Dan itu sangat telak. Iya. Sedikit membuat kewalahan Soleh Sundava, pemirsa. Petinju dari Kazakhstan ini dengan pukulan uppercut yang keras. Kali ini Serikzan menekan. Satu pukulan keras dari Soleh Sundava. Menekan dia. Namun counter dilakukan oleh Serikzan. Jual beli pukulan terjadi. Hook kanan dari Soleh sangat keras dan cukup menggoyahkan pertahanan daripada Serikzan. Iya, kita lihat di ronde keempat ini kedua petinju sudah memforsir tenaga dengan permainan atau pertarungan yang cukup tinggi temponya. Mudah-mudahan, Bung, stamina dari Soleh masih cukup bagus. Ya, kita harapkan demikian. Ketika Serikzan bertarung dalam jarak dekat, ternyata dia begitu efektif pukulan-pukulannya. Ini ketika dia melancarkan uppercut dan sangat efektif pula uppercutnya. Terpleset lagi, terpleset tampaknya Serikzan. 1-2 pukulan dari Serikzan. Pak Mandor. Pak, ada Pak Mandor. Jangan duduk, Pak. Lupa, saya masih lemes dan lesu, Pak. Minum Ultra Cup. Karena Ultra Cup memusnahkan kantuk, memulihkan letih, lesu, dan kurang bersemangat. Jolani ya? Dah, jualan ya. Pagi, Pak. Pak Karyo. Sudah siap kerja, toh? Oh, Ultra Cup, Pak Mandor. Ultra Cup, toh? Ya, Ultra Cup. Produksi Hanson Pharma. Permanent Press Pants by Leia.
ronde kelima kita mulai. Bung, bagaimana Anda melihat di ronde keempat tadi, Bung? Di ronde 4 kelihatannya Seriksa lebih unggul karena beberapa kombinasi pukulan dan uppercut yang begitu telak mengenai dagu daripada Soleh, dan untung Soleh tidak sampai terjatuh. Betul. Pemirsa, ronde kelima, jab dari Soleh Sundava. Kali ini mengarah ke perut. Counter dari Seriksa cukup baik, dan lebih cepat daripada Soleh. Ya, kita lihat kecepatannya memang lebih bagus Seriksa, Bung, ya. Ya, dan pukulan dari Seriksa yang paling bagus adalah jab straight dan uppercut. Ya, Dan dia belum mencoba hook, dan kelihatannya dia terus menggunakan pukulan-pukulan lurus. ya, kita lihat 1-2 pukulan lagi dari Seriksa. Cukup telak masuk ke muka dari Soleh Sundava. Sementara counter juga dilakukan oleh Sundava. Jab Soleh Sundava. Masih kita lihat mencari peluang Soleh Sundava dengan pukulan lurisnya. Memang cukup sulit Soleh Sundava, Bung, dengan kelincahan yang dimiliki oleh Seriksa. Ya, karena lebih lincah dari gerakan kaki maupun wishingnya, dan juga counter dari Seriksa lebih cepat. Sehingga ketika Soleh mau menyerang, dia langsung mengcounter pukulan daripada Soleh. Bisa kita lihat jual beli pukulan baru saja terjadi, dan kita lihat hidung dari Seriksa agak mengeluarkan darah, Bu. Ya, kita lihat tadi hook kanan dari Soleh cukup keras, dan terjadi jual beli pukulan. Cukup menarik dengan saat kita lihat di ronde kelima, dan mengeluarkan darah. Di ronde kelima ini cukup menarik, Bu. Ya, Soleh berjuang mati-matian, dan mungkin kelihatan wajah dari Seriksa yang juga mulai mengeluarkan darah. Kepercayaan diri Soleh makin meninggi, sehingga dia mencoba untuk menghabisi pertandingan ini. 1-2 pukulan lagi baru saja telak masuk ke muka dari Seriksa. Mudah-mudahan Soleh Sundava bisa terus melanjutkan pertarungan yang baik. Dan saat ini kita lihat muka dari Seriksa sudah mengeluarkan darah. Mengejar terus Soleh Sundava. Dia mencoba Dengan untuk terus membunuh dari Seriksa. ya, Nampaknya apabila Soleh tidak menjaga pertahanan, dia bisa berbahaya berbalik bagi dia. kita harapkan bukan planning yang saya masih tetap bagus. Sementara Soleh Sundava kali ini menekan posisi ring Seriksa. Namun counter terus dilakukan dan jarak rapat oleh Seriksa. Satu pertarungan yang cukup menarik dalam perebutan gelar PABA di kelas dulu ini. Kita berusaha keras menaklukkan tantangan demi tantangan abad ini. Tapi untunglah kita tak perlu bersusah payah memilih ban yang tepat. Goodyear, pilihan utama. Menderita nyeri seperti di kungkung dalam sel. Redakan nyeri pada otot, punggung dan sendi dengan Aksalan Tablet. Aksalan mengandung paracetamol dan ibuprofen. Aksalan Tablet, kunci pereda nyeri. Pemirsa, kita nantikan ronde ke-6. Bung, tampaknya pertarungan yang betul-betul menembarkan di ronde kelima tadi, Bung. Pertarungan berdarah ya di ronde kelima. Tapi saya melihat di ronde kelima ini masih didominasi oleh Soleh Sundava. Karena pukulan bersih dia lebih banyak mengenai sasaran, dan terlihat sekali dari alis mata kanan dari Esmagan Beto sudah sobek dan mengeluarkan darah. Ya, pemirsa, kita saksikan di ronde yang ke-6. 1-2 pukulan dari Seriksa langsung saja mengarah ke muka dari Soleh Sundava. Satu pukulan lurus dari Soleh maupun counter dari Seriksa. Sudah terbuka, sudah luka Seriksa. Kita lihat, satu pukulan hook kiri keras sekali oleh Soleh Sundava. Namun akumulasi pukulan terus dilakukan oleh Seriksa. Berbahaya sekali, Bung. Semangat dari Seriksa masih tetap membara, dan Soleh makin percaya diri. Dengan melihat sudah robek nih ya. Pelipis dari
Seriksan. Dan ini adalah kesempatan buat Soleh untuk terus menggempur Seriksan. Ya. Hanya kalau Soleh tidak hati-hati menjaga pertahanan bisa berbalik. Karena pukulan daripada Seriksan juga masih sangat berbahaya dan stamina juga kelihatan masih Cukup tinggi mendukung. nih. Ya. Masih cuma 1-2 pukulan lurus dari Soleh Sundava. Terus menggempur Seriksan, Soleh Sundava. Namun kita lihat Seriksan dengan semangat yang masih cukup tinggi, masih terus memberikan perlawanan yang sangat berbahaya juga untuk Soleh Sundava. 1-2 pukulan hook dari Soleh Sundava. Namun kita lihat ya, Seriksan tidak berhenti juga dan membalas. Ya, ini juga Soleh mencoba untuk bermain dalam jarak renggang dan ini juga berbahaya buat Soleh. Ya, Kalau dia mau bertarung dalam jarak dekat seharusnya dia terus mengejar dan bukan jarak dekat ini. ya, kalau main dalam jarak renggang ini cukup berbahaya buat Soleh. Iya, saya melihat keuntungan yang lebih besar di Seriksan untuk bermain di jarak renggang. Karena dia lebih cepat dan jangkauannya juga Lebih panjang, ya? lebih panjang Iya. kelihatan. Antara 1-2 pukulan lurus dari Soleh Sundava. Satu lagi jab dari Soleh. Saling melepaskan pukulan. Pukulan jab dari Soleh cukup baik. Iya. Wah, satu uppercut yang keras dari Seriksan. Ya, ini berbahaya sekali uppercut dari Seriksan. Sementara wasit Silvestre Abainza dari Filipina menghentikan pertarungan. Kita lihat apa yang terjadi, Bung. Dan diperiksa oleh dokter ring yaitu dokter Tommy Halawet. Iya, kita lihat cukup lebar, Bung ya. Ya, menurut peraturan sebetulnya dokter tidak boleh melap atau mengobati petinju yang tersobek alis matanya. Dokter hanya melihat apakah petinju ini masih bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Iya. Kita tunggu. Yang bisa mengobati adalah pelatihnya atau komandannya dari petinju yang bersangkutan. Iya. Pemirsa, tampaknya dua petinju sudah terluka. Kali ini Soleh Sundava yang diperiksa oleh Dr. Tommy Haluet. Betul-betul pertarungan berdarah nih, Bung. Ya, jual beli pukulan dan ini sudah menjadi tekad dari Soleh dan dari Seriksan sendiri. Ya, pertarungan dilanjutkan. Langsung saja kedua petinju melakukan infight. Satu pukulan dari dua pukulan dari Soleh maupun Seriksan. Pukulan-pukulan yang keras. Pertarungan terbuka terjadi di ronde ke-6. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau Soleh bermain dalam jarak renggang, dia akan banyak menerima pukulan karena dengan pukulan-pukulan yang begitu berbahaya itu hook dan pukulan lurusnya, Soleh bisa berbahaya lah. Kita lihat Pak Mandor. Pak, ada Pak Mandor. Jangan duduk, Pak. Lupa, saya masih lemes dan lesu, Pak. Minum Ultra Cup. Karena Ultra Cup memusnahkan kantuk, memulihkan letih, lesu, dan kurang bersemangat. Jolali ya? Dah, jualan ya. Pagi, Pak. Pak Karyo. Sudah siap kerja, toh? Oh, Ultra Cup, Pak Mandor. Ultra Cup, toh? Ya, Ultra Cup. Produksi Hanson Pharma. Permanent Press Pants by Leia. ronde ke-7 akan segera dimulai. Bung, bagaimana Anda melihat di ronde ke-6 tadi? Ya, Bung? ronde ke-6 kelihatan cukup berimbang. Terjadi jual beli pukulan. Tapi saya lihat Soleh masih lebih sedikit banyak mengumpulkan nilai. Ronde ke-7 baru saja dimulai, sementara langsung saja dalam jarak rapat Soleh maupun Seriksan melepaskan pukulan-pukulan. Soleh mencoba untuk bermain dalam jarak dekat, tapi
Seriksa terus lari dan dia tidak mau kelihatan bermain dalam jarak Tampaknya dekat. Seriksan tidak terbawa irama dari Soleh, Bung ya. Ya, Tidak dan mau mudah-mudahan juga Soleh tidak terbawa arus Iya. atau irama permainan daripada Seriksa. Ini juga sangat berbahaya buat Soleh. Betul. Sementara jab dan pukulan lurus dari Soleh Sendafa terus dilontarkan ke muka dari Seriksan. Masih cukup segar tampaknya kita lihat Seriksan, petinju dari Kazakhstan ini, peringkat 1 PABA, yang pada malam hari ini mencoba untuk merebut gelar dari Soleh Sendafa. Seriksa tadi mencoba melancarkan pukulan ke bagian perut, tapi ternyata tidak mampu menggoyahkan pertahanan daripada Soleh. Cuma saya belum lihat Soleh mencoba untuk menghajar perut daripada Seriksa. Apakah di situ merupakan kunci kelemahan atau tidak? Kenapa pelatih dari Soleh tidak menginstruksikan untuk mengambil bagian perut dari Seriksa? Iya, sementara pertarungan dihentikan oleh wasit Silvestre Abaidenza. Ya, Abaidenza dari Filipina, Bung ya? Ya, wasit ini cukup akrab dengan promotor Torino Tidak dan dia sering memimpin pertandingan kejuaraan PABA di Indonesia. Iya. Masih terus kita lihat Seriksan jaga jarak dengan counter yang cukup berat. 1-2 pukulan lurus dari Seriksan. Namun kita lihat kedua tangan dari Soleh Sendafa masih rapat. Semangat Soleh masih terus menggebu. Ya, kita harapkan demikian, Bung. Ya, mudah-mudahan stamina juga sangat mendukung sehingga dia bisa menyelesaikan 12 ronde. Iya. Memang petinju dari Kazakhstan ini bukan petinju yang sembarangan. Iya, bukan sembarang petinju karena dia di amatir pernah bertanding menyelesaikan 134 pertandingan. Iya. Ini satu rekor yang cukup baik. Kita lihat petinju yang dari amatir apalagi dari